Halo anak-anak kelas 3 SD Tarakanita wilayah Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang materi menuliskan informasi dari teks teknologi dan ragam gerak dalam tari. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan latihan terbimbing, peserta didik mampu menuliskan informasi tentang teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi dari teks dengan tepat. Tujuan kedua adalah setelah menyimak video, peserta didik mampu menjelaskan ragam gerak anggota tubuh, yaitu kaki dan tangan dalam tari. Tujuan yang ketiga adalah setelah menyimak video, peserta didik mampu menjelaskan gerak kuat dan lemah dengan tepat. Apakah kalian tahu apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Bagaimana ya langkah-langkah memperoleh informasi penting dari teks? Yang pertama adalah membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga adalah menuliskan pokok informasi dari setiap paragraf dalam teks. Dan yang keempat adalah menjelaskan pokok informasi tiap paragraf dalam beberapa kalimat sehingga informasi lebih jelas. Sekarang kita baca teks bacaan dari buku tematik terpadu 3G halaman 27-28 yang berjudul Industri Pengolahan Susu. Industri pengolahan susu. Susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Oleh karena itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama. Misalnya, susu cair kemasan, permen susu, dodol susu, kerupuk susu, yogurt, dan keju. Hasil olahan susu tersebut dibuat dengan memanfaatkan teknologi pangan. Salah satu pemanfaatan teknologi pangan untuk mengolah susu adalah dengan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan dengan cara memanaskan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Susu cair pasteurisasi biasanya dikemas dalam kemasan karton. Susu juga diolah dengan cara dipanaskan hingga kering dan berbentuk bubuk. Susu bubuk lebih tahan lama daripada susu cair. Selain diolah agar lebih tahan lama, susu diolah menjadi bahan pangan lain. Salah satunya adalah keju. Keju dibuat dengan cara menambahkan enzim sehingga susu terpisah menjadi dua bagian, yaitu dadih dan cairan. Dadih yang terkumpul dicetak dan ditekan hingga memadat, sedangkan cairannya dibuang. Dadih inilah yang akan menjadi keju setelah digarami dan didiamkan. Susu juga dapat diolah menjadi yogurt. Yogurt terasa asam karena merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat.
Yogurt juga dibuat dengan tambahan berbagai rasa buah. Ada rasa stroberi, anggur, jeruk, dan lainnya. Contoh produksi hasil olahan susu lainnya adalah dodol susu dan kerupuk susu. Kedua olahan tersebut dibuat dengan menambahkan bahan lainnya. Tepung ketan untuk bahan dodol susu dan tepung tapioka untuk kerupuk susu. Informasi yang dapat kita peroleh dari teks bacaan yang berjudul Industri Pengolahan Susu adalah pada paragraf pertama, pokok informasinya yaitu pemanfaatan teknologi pangan dan produk olahan susu. Penjelasannya yaitu, susu merupakan bahan makanan yang tidak tahan lama. Teknologi pangan digunakan untuk mengolah susu menjadi produk yang lebih tahan lama. Paragraf kedua, pokok informasinya adalah pengertian pasteurisasi. Penjelasannya yaitu, pasteurisasi adalah proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri dalam makanan dengan cara memanaskan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Proses pasteurisasi menghasilkan susu yang berbentuk cair maupun bubuk. Paragraf ketiga, pokok informasinya adalah cara membuat keju. Penjelasannya yaitu, keju dibuat dengan cara menambahkan enzim sehingga menjadi dadih dan cairan. Dadih yang terkumpul dicetak, ditekan hingga memadat, digarami, dan didiamkan, sedangkan cairannya dibuang. Paragraf keempat, pokok informasinya adalah pembuatan yogurt. Penjelasannya yaitu, yogurt merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Yogurt dibuat dalam berbagai rasa buah. Dan paragraf kelima, pokok informasinya adalah contoh produk olahan susu yang pembuatannya dengan cara menambahkan bahan lain. Penjelasannya yaitu, produk hasil olahan susu lainnya adalah dodol susu dibuat dengan menambahkan tepung ketan dan kerupuk susu dibuat dengan menambahkan tepung tapioka. Anak-anak, sekarang bacalah teks dari buku cetak tematik terpadu 3G halaman 34-35, kemudian tuliskan informasinya dari setiap paragraf. Kerjakan latihannya di buku tulismu. Apakah kalian sudah mengerjakan latihan sebelumnya tentang menulis informasi dari teks berjudul Asal-usul pakaian? Selain untuk melindungi tubuh, pakaian juga digunakan pada saat tertentu. Misalnya, ketika menampilkan pertunjukan tari seperti berikut. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tari? Tari adalah kombinasi gerak dengan musik yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Ada banyak unsur dalam tari, mulai dari musik, busana, hingga tata panggung. Namun, unsur utama dalam tarian adalah gerak. Gerakan dasar tari melibatkan hampir semua bagian tubuh, seperti kepala, mata, tangan, sampai kaki. Rangkaian gerak dalam tarian
tidak menggunakan tenaga dengan kekuatan yang selalu sama. Gerak lemah dan kuat dalam tari. Gerak lemah dilakukan dengan menggunakan sedikit tenaga karena gerakan yang dihasilkan lemah. Gerak lemah menggambarkan perasaan lemah lembut ataupun kesedihan. Gerak kuat yaitu gerakan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang lebih besar karena menghasilkan gerakan yang tegas dan memiliki kesan kuat. Gerak kuat menggambarkan perasaan bersemangat dan riang gembira. Anggota tubuh yang digerakkan saat menari dan contoh gerakannya yaitu kepala. Contoh gerakannya adalah menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Tangan, contoh gerakannya adalah melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Sedangkan kaki, contoh gerakannya yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat atau melompat. Contoh gerak lemah dalam tari, pada gerakan tangan, kita bisa menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri, melambaikan tangan kanan atau kiri, mengangkat tangan kanan atau kiri ke atas, menurunkan tangan kanan atau kiri ke bawah, memutar pergelangan tangan kanan atau kiri, mengangkat dan menekuk tangan kanan dan kiri ke atas, serta menggerakkan tangan ke depan. Contoh gerak kuat dalam tari. Gerak kuat pada tangan contohnya adalah bertepuk tangan, sedangkan gerak kuat pada kaki contohnya adalah menghentakkan kaki ke lantai, kaki berjinjit, dan mengangkat kaki. Anak-anak, setelah mempelajari ragam gerak dalam tarian, ayo kita berlatih gerakan tari dolanan di halaman 37-38, buku cetak tematik terpadu 3G. Kemudian kalian tentukan gerakan apa saja yang terdapat dalam tarian tersebut. Anak-anak bisa mempelajari video tarian dolanan anak dari link YouTube berikut. Selamat berlatih anak-anak.